warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hartini dari SMP Negeri 1 Cigombong, calon guru penggerak Angkatan 1 Kabupaten Bogor. Hari ini saya akan membawakan koneksi antar materi modul 3.1 yang berjudul Pengambilan Keputusan sebagai Pemimpin Pembelajaran. Dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita selalu akan menemukan sesuatu hal atau masalah yang harus dipecahkan dan diambil jalan keluarnya. Permasalahan yang kita hadapi ada yang tergolong ringan, sedang, ataupun berat. Semua hal tersebut membutuhkan kemampuan kita dalam mengambil keputusan. Selain itu, membutuhkan pertimbangan banyak hal dalam memutuskan, terutama permasalahan yang menyangkut orang banyak. Dibutuhkan jiwa kepemimpinan untuk mengambil sebuah keputusan. Seorang guru harus mempunyai jiwa kepemimpinan dan harus menjadi guru yang kompeten. Dikarenakan keterlibatan guru dalam pembelajaran memberi pengaruh yang besar terhadap proses dan prestasi belajar peserta didik. Guru harus menjadi teladan yang baik bagi peserta didik, terutama peserta didik pendidikan dasar. Seorang guru sebaiknya harus mempunyai sifat terbuka, melihat tren perkembangan zaman, mau berubah dan berpikir alternatif agar pembelajaran mampu melahirkan lulusan yang berkepribadian. Seorang guru harus memiliki kepribadian yang kuat dan terpuji. Guru harus mempunyai keyakinan pada kemampuan peserta didik untuk membuat semua dari mereka berhasil dan belajar, dan tanpa peduli latar belakang atau kondisi rumah serta sekolah peserta didik. Sebagai pemimpin pendidikan, seorang guru harus menjadi pemimpin yang disukai, dipercaya, mampu membimbing, berkepribadian, serta dapat menyiapkan peserta didik untuk tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang siap beradaptasi menghadapi berbagai kemungkinan dan tantangan. Penjabaran di atas erat kaitannya dengan Patra Triloka. Patra Triloka adalah sebuah konsep pendidikan yang digagas oleh Suwardi Suryaningrat alias Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah pendiri organisasi Pergerakan Nasional Indonesia, yaitu Taman Siswa. Konsep pendidikan ini digagas Suwardi Suryaningrat atas dasar kajiannya terhadap ilmu pendidikan yang diperoleh dari tokoh pendidikan ternama mancanegara, yaitu Maria Montessori dari Italia dan Rabindranath Tagore dari India. Konsep ini menjadi prinsip dasar para guru dalam melakukan pendidikan di Taman Siswa. Terdapat 3 unsur penting dan terkenal dalam Patra Triloka, yaitu Ingarso Sungtulodo yang berarti di depan memberikan teladan, Ing Madyo Mangunkarso yang berarti di tengah membangun motivasi, dan Tut Wuri Handayani yang berarti dari belakang memberikan dukungan. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran di sekolah, banyak hal yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Permasalahan yang di dalamnya terdapat unsur dilema etika harus benar-benar dipertimbangkan dari berbagai sudut pandang. Salah satu contoh kasus di kelas adalah seorang anak yang mencontek pada saat ujian sekolah berlangsung. Ada 2 hal yang bisa kita lakukan. Pertama, melaporkan hal tersebut sehingga menyebabkan sang anak tidak lulus karena melakukan hal yang curang. Yang kedua, hal lain yang bisa kita lakukan adalah membiarkan melakukan hal tersebut sehingga si anak tersebut aman dan tidak mempunyai masalah. Kasus tersebut adalah contoh kasus dari sekian banyaknya dilema etika yang kita hadapi di sekolah.
Uraian masalah di atas akan menjadi masalah baru bila kita tidak mempertimbangkan dari banyak sudut pandang. Sudah menjadi hal yang lumrah di sekitar kita, masalah tidak enak hati menyebabkan kontrol sosial di lingkungan menjadi berkurang. Misalnya, ada seorang anak yang membuang sampah di bawah meja di kelas. Seharusnya merupakan suatu keharusan dan kewajiban bila temannya menegur untuk membuang sampah pada tempatnya. Tetapi pada kenyataannya, karena adanya rasa tidak enak hati tersebut menyebabkan hal yang negatif menjadi hal biasa dan bisa saja akan menjadi sebuah kebiasaan. Salah satu solusi untuk memecahkan masalah tersebut adalah dengan membuat kesepakatan kelas tentang kebersihan. Kesepakatan tersebut dibuat oleh semua peserta didik yang ada di kelas, sehingga bila terjadi pelanggaran aturan tidak akan ada rasa tidak enak hati. Semua peserta didik dapat melakukan kontrol sosial di kelasnya dengan mengacu pada kesepakatan yang telah mereka buat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.